Hai Dirayakta, kembali lagi bersama aku Livia Ririn. Hari ini kita akan bahas mengenai profesi auditor di Indonesia. Ini adalah materi audit keuangan sektor komersial pertemuan kedua. Baik, teman-teman, jadi minggu lalu kita sudah membahas nih tentang jasa-jasa yang dapat diberikan oleh auditor. Lalu kita juga membahas tentang LAI atau laporan auditor independen. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai profesi auditor dan juga organisasi profesi. Mulai dari akuntan publik, asosiasi, orang-orang di dalamnya. Berikut ini adalah pembahasan kita hari ini. Ada profesi auditor, organisasi profesi, standar profesional akuntan publik, standar audit, dan yang terakhir nanti kode etik. Jadi teman-teman, ini ada macam-macam profesi keuangan. Jadi profesi keuangan itu bukan hanya seorang auditor loh, tapi ada juga penyusun standar audit dan pelaporan keuangan, IAI, IAPI, dan lain-lain. Ada juga akuntan dan teknisi akuntansi, ada internal audit, ada perumusan peraturan perundang-undangan di mana itu adalah Kementerian Keuangan. Ada penyusun laporan keuangan yaitu manajemen, ada akademisi, ada penilai, dan yang akan kita bahas di sini yaitu external auditor atau akuntan publik. Nah, ini macam-macam sertifikasi yang ada di berbagai negara. Di Indonesia sendiri itu kita pakai sertifikasinya itu CPA atau Certified Public Accountant. Kalau di USA dia juga pakai CPA, di UK dia memakai CA, dan Australia itu pakai CA dan CPA. Untuk sertifikasi ini di macam-macam negara tentu punya regulasinya masing-masing. Nah, kalau di Indonesia dia pakai CPA. Jadi misalnya saya seorang auditor, ketika hendak memberikan jasa di Indonesia, tentu sertifikasi yang saya harus miliki adalah sertifikasi negara yang bersangkutan yaitu Indonesia. Jadi kalau saya mau di Indonesia, saya harus punya sertifikasi CPA. Kalau saya mau di UK, saya harus punya sertifikasi CA gitu. Nah, ini ada jenis-jenis auditor. Jadi auditor itu ada dua, ada auditor internal dan ada auditor independen. Auditor internal itu biasanya CIA. Nah, ini auditor yang dia kerjanya itu di perusahaan, di dalam. Jadi dia dari dalam. Sebenarnya laporan keuangan yang akan seorang auditor akuntan publik itu audit, sebenarnya sudah diaudit sebelumnya oleh auditor internal. Jadi suatu entitas atau perusahaan pasti punya auditor internal di dalamnya. Nah, auditor independen ini adalah auditor yang dia itu sudah punya sertifikasi, yang sertifikasinya itu diselenggarakan oleh organisasi profesional atau lembaga pemerintah, di mana itu adalah Kementerian Keuangan begitu. Nah, yang akan kita bahas itu ini. Di pembahasan kita di AKSK ini kita akan bahas auditor independennya. Nah, ini adalah materi yang sebenarnya sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya melalui penugasan. Ini ada di UU nomor 5 tahun 2020. 2011. Nah, akuntan kita ulas sedikit lagi. Jadi akuntan publik ini tentu saja seseorang yang sudah lulus uji sertifikasi, kemudian dia punya izin untuk memberikan jasa sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Lalu yang kedua ada akuntan publik asing. Ini warga negara asing yang telah memperoleh izin. Jadi dia harus punya izin juga. Jadi dia sudah bersertifikasi nih. Misalnya ada Robert dari Jerman, dia adalah seorang akuntan, dia hendak memberikan jasanya di Indonesia, tentu dia harus punya sertifikasi CPA kalau di Indonesia. Nah, baru kemudian nanti mengurus perizinan di Kementerian Keuangan, baru nantinya dia bisa memberikan jasa di Indonesia. Nah, untuk asosiasi profesi akuntan publik, ini adalah organisasi profesi akuntan publik yang bersifat nasional. Jadi, para akuntan publik ini punya wadah untuk mereka berorganisasi atau punya asosiasinya gitu, wadah bagi mereka. Nah, yang keempat ini tidak relevan dengan pembahasan kita karena ini kan IAI ya, akuntan profesional. Jadi kita skip. Nah, untuk nomor 5, kantor akuntan publik atau KAP. Ini kalau tadi kan akuntan publik itu punya izin, dia punya izin melalui sertifikasi CPA. Kalau KAP-nya juga harus punya izin.
Nah, pengurusan perizinannya tentu di regulator keuangan atau Kemenkeu. Nah, jadi KAP juga punya izin, baru kemudian dia mendapatkan izin untuk mendirikan kantornya di negara yang bersangkutan, dalam hal ini Indonesia. Nah, seorang AP atau akuntan publik dalam memberikan jasanya, dia harus dinaungi oleh kantor akuntan publik atau KAP. Nah, selanjutnya ada OAI dan OAA. Mungkin ini sudah kalau yang lebih sering kita dengar itu OAA ya. Karena Indonesia itu sendiri yang banyak itu OAA. Kalau OAI itu masih hanya beberapa. Kalau OAI ini adalah kumpulan KAP yang tugasnya adalah atau tujuan mereka itu adalah untuk saling berbagi pendapat begitu. Jadi mereka punya organisasi. Ini minimal itu ada 2 KAP. Jadi kalau berorganisasi kan pasti harusnya ada anggota gitu. Jadi harus ada 2 anggota di dalamnya minimal. Terus yang selanjutnya OAA ini dia itu kan organisasi audit asing. Jadi kantor utamanya atau pusatnya didirikannya itu di luar negeri sebenarnya. Tapi kemudian mau ke dalam negeri mendirikan organisasi tersebut, tentu harus memiliki atau harus sudah dapat afiliasi atau izin dari negara. Baru kemudian dia bisa beroperasi di negara Indonesia begitu. Nah, ini organisasi audit Indonesia atau OAI. Jadi KAP ini dapat melakukan kerjasama dengan KAP lainnya, kemudian harus didaftarkan pada Menteri Keuangan. Nah, syaratnya ya paling sedikit 2 KAP dan harus berbentuk badan. Oke. Selanjutnya siapa sih yang disebut akuntan publik? Nah, akuntan publik ini seperti yang kita udah bahas adalah orang yang sudah dapat izin. Dapat izinnya gimana? Tentu saja harus lulus sertifikasi. Sertifikasi yang kalau Indonesia itu CPA gitu. Kalau dia udah lulus dan udah punya izin, baru kemudian bisa memberikan jasa asuransi. Jasa asuransi ini adalah jasa akuntan publik yang tujuannya untuk memberikan keyakinan atau asuransi bagi penggunanya atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non-keuangan berdasarkan suatu kriteria. Jasa asuransi ini outputnya berupa opini dari pihak independen, dalam hal ini adalah auditor. Oke, nah ini yang udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini itu adalah hak eksklusif. Jadi seorang akuntan publik itu sudah punya hak eksklusif yang artinya sudah diatur khusus dalam undang-undang bahwa yang berhak memberikan jasa sebagai auditor ini hanya seorang akuntan publik yang bersertifikasi. Pihak lain di luar itu tentu tidak boleh atau tidak punya hak begitu untuk dapat memberikan jasa. Nah, untuk yang lainnya ada management consulting, accounting and reporting, tax services ini itu adalah jasa non asurans. Ini biasanya diberikan oleh KJA atau kantor jasa asuransi. Baik, ini peranan akuntan publik. Ini adalah penekanan terkait jasa yang harus dilakukan atau yang harus dilakukan ketika melakukan perikatan yang berlangsung dengan satu klien. Jadi auditor melakukan perikatan dengan kliennya itu secara berulang-ulang. Maksimal itu kalau diatur dalam PP 20 itu 5 tahun atau 5 kali berturut-turut. Jadi lebih dari itu tuh tidak boleh kalau dalam PP 20. Karena ditakutkan nantinya akan ada timbul kedekatan. Jadi akan timbul kedekatan antara auditor dengan kliennya. Nah, kedekatan ini nantinya akan mempengaruhi penilaian seorang auditor. Itu yang ditakutkan. Makanya nanti akan ada yang namanya rotasi auditor atau penggantian gitu. Kalau sudah lebih dari 5 tahun ya diganti lagi, kliennya tidak boleh dengan seorang auditor yang sama. Entitas yang biasanya menggunakan
peraturan ini tuh emiten, bank, lembaga keuangan, dan BUMN. Nah, khusus untuk entitas yang diawasi oleh OJK, dia itu punya pengaturan yang lebih ketat. Jadi dia itu rotasinya itu maksimal 3 tahun, teman-teman. Kalau di sini kan dia 5 tahun. Nah, kalau yang diawasi OJK itu lebih ketat lagi. Dia hanya 3 tahun berturut-turut saja bisanya. Kalau lebih dari itu harus sudah dirotasi gitu. Nah, ini regulasi terkait angkutan publik kita sudah baca. Untuk yang kita sudah baca itu ada UU nomor 5 tahun 2011, lalu PP 20. Nah, PMK nomor 154 ini lebih banyak memuat hal teknis, misalnya syarat, izin, hak, dan kewajiban. Ini diatur rigid di dalam PMK 154 ini. Terkait dengan pengaturan yang ada di Indonesia, Kementerian Keuangan ini tentu saja sebagai regulator. Ini sudah kita pelajari. Nah, siapa sih pihak yang membina dan mengawasi akuntan publik? Di sini ada KPAP. Jadi misalnya seorang akuntan publik dapat pembekuan izin dari Menkyu misalnya. Akuntan publik ini bisa mengajukan banding melalui KPAP ini. Jadi dia adalah pihak yang membina dan mengawasi akuntan publik. Kemenkyu tugasnya untuk merumuskan regulasi, perizinan, mengawasi, dan pembinaan bagi akuntan publik. Nah, IAPI di sini ini adalah asosiasi profesi. Pastinya untuk membina akuntan publik juga, lalu dia punya peran review mutu bagi seorang akuntan publik, lalu melakukan sertifikasi CPA. Nah, jadi dia ini yang menyelenggarakan sertifikasi CPA. Selain menyelenggarakan sertifikasi CPA, IAPI juga berhak menyelenggarakan PPL. PPL atau pendidikan profesional lanjutan. Jadi yang menjaga kualitas akuntan publik itu adalah IAPI. Nah, tujuannya dari ketiga hal ini adalah tentu saja melindungi kepentingan publik. Lalu mendukung perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan. Ini tujuannya adalah menjaga kredibilitas keuangan, memelihara integritas profesi akuntan publik. Tentu saja seorang akuntan publik harus berintegritas, lalu meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi akuntan publik, melindungi kepentingan profesi akuntan publik sesuai dengan standar dan kode etik. Jadi kalau seorang akuntan publik itu sudah menjalankan jasanya sesuai dengan kepentingan profesi, maka KPAP ini berhak melindungi akuntan publik tersebut. Jadi kalau sudah sesuai dengan kode etik dan standar tentu akan dilindungi melalui banding tadi misalnya. Kalau peningkatan kompetensi ini melalui PPL ya yang diselenggarakan oleh IAPI. Oke. Next. Nah, kita akan bahas nih peran KPAP, Kemenkyu, dan Asosiasi Profesi atau IAPI tadi. Nah, untuk KPAP, dia punya peran yang pertama memberikan pertimbangan kepada Kementerian Keuangan, lalu peran yang kedua adalah lembaga banding atas pengenaan sanksi administratif. Nah, di sini Komite Profesi Akuntan Publik atau KPAP ini sudah diatur dalam pasal 45 UU nomor 5 tahun 2011. Teman-teman nanti bisa baca. Intinya adalah KPAP ini adalah lembaga independen, kemudian dia kolektif dan kolegial, lalu terdiri dari 13 anggota dari 13 unsur. 13 unsurnya bisa kita lihat di sini yang A sampai M ini, mulai dari Kementerian Keuangan, Asosiasi Profesi, hingga Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Nah, yang selanjutnya Kementerian Keuangan. Perannya adalah yang pertama sebagai regulasi, perizinan, pembinaan, dan pengawasan. Regulasi ini, regulasi angkutan publik bisa kita lihat, teman-teman nanti bisa download di websitenya P2PK, ada di pppk.kemenq.co.id. Nanti bisa teman-teman lihat di situ lengkap. Nah, terkait dengan perizinan ini ada dua. Jadi kita sudah bahas, ada perizinan untuk seorang AP atau akuntan publik dan perizinan untuk KAP atau kantor akuntan publiknya. Jadi kedua hal ini butuh perizinan. Nanti pengurusannya ke Menteri Keuangan. Nah, pembinaan ini diselenggarakan melalui PPL tadi. Lalu untuk pengawasan ini ada dua juga, ada pengawasan berkala, jadi ini secara rutin dilakukan, dan
pengawasan sewaktu-waktu. Nah, untuk pengawasan sewaktu-waktu ini dilakukan kalau misalnya ada indikasi atau ada laporan dari suatu pihak tertentu gitu. Lalu kemudian Kementerian Keuangan akan melakukan pengawasan sewaktu-waktu. Untuk IAPI, tentu saja karena dia ini adalah asosiasi profesi, dia tentu saja tugasnya adalah membuat standar profesi sebagai profesi auditor ya. Lalu punya tugas juga untuk menyelenggarakan ujian sertifikasi profesi, kalau di Indonesia itu CPA, menyelenggarakan PPL, dan mereview mutu seorang akuntan publik. Apakah dia adalah akuntan publik yang mutunya tentu saja baik. Nah, terkait dengan standar yang berlaku di Indonesia itu tentu saja berubah. Jadi perubahan itu terjadi di tahun 2013. Sebelum 2013, Indonesia itu mengadopsi standar yang diterbitkan US ASB. Nah, setelah 2013, Indonesia mengadopsi standar yang diterbitkan IAASB. Nah, kita lihat perbedaan signifikannya itu sebenarnya dapat kita lihat di perikatan ini. Jadi kalau sebelum 2013 itu menggunakan perikatan atestasi dan perikatan non-atestasi, kita bandingkan sejak tahun 2013 hingga sekarang itu menggunakan perikatan asurans. Nanti akan ada standar audit, standar perikatan, kemudian standar perikatan asurans, dan standar jasa terkait. Ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk standar audit kalau nggak salah akan kita bahas nanti di TM6, teman-teman. Jadi untuk sekarang kita perlu lihat aja perbedaan standarnya. Jadi dari tahun 2013 ke sekarang itu sudah menggunakan perikatan asurans. Nah, ini kalau kita melakukan audit atas laporan keuangan. Jadi ada tahap awal di sini atau biasa disebut pre-risk assessment. Lalu nantinya seorang auditor akan melakukan risk assessment atau menilai risiko gitu, melihat apakah ada risiko di dalam laporan keuangan tersebut. Lalu selanjutnya akan mengevaluasi apakah bukti audit itu sudah cukup atau belum. Baru nanti akan menentukan opini di sini, menentukan opini melalui laporan auditor atau LAI. Nah, opini yang spesifik itu ada 3, ada opini wajar, kemudian tidak wajar, dan opini wajar tanpa pengecualian. Nah, untuk hal ini ada juga penggunaan pekerjaan lain. Nah, prosedurnya ini bisa kita lihat di SA 600, SA 610, dan SA 620. Oke, teman-teman, ini adalah pembahasan yang sebenarnya udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Aku waktu itu bahasnya menggunakan bagan. Nah, lebih jelas sebenarnya menggunakan bagan. Teman-teman bisa lihat lagi, silahkan buka videonya, karena di sini akan aku skip aja dulu. Oke, untuk kode etik profesi kita bahas di part yang kedua ya. Sampai jumpa.